Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Danan Flowers ingin mempresentasikan hasil proyek diskusi kami mengenai strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan Danan Flowers di Tanjung Pinang. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu ada Dini, yang kedua Daniesa Arianti, yang ketiga ada Rasel Andrea. Baik, selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang update laporan kinerja strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan Danan Flowers di Tanjung Pinang. Agenda minggu 1 itu kami melakukan ada 6 kegiatan, yaitu yang pertama menentukan bisnis yang dipakai, yang kedua mengetahui kekurangan dan kelebihan, yang ketiga menentukan solusi bisnis, yang keempat menentukan target pasar, yang kelima menganalisis strategi pemasaran, yang keenam yaitu evaluasi bisnis Danan Flowers. Baik, latar belakang dari proyek yang kami lakukan yaitu Danan Flowers adalah bisnis perbukitan yang menawarkan rangkaian bunga elegan dan berkualitas tinggi untuk berbagai acara, mulai dari ulang tahun, pernikahan, hingga momen-momen spesial lainnya. Kami mengutamakan kreativitas dalam setiap desain dengan bunga segar yang dipilih secara khusus untuk memberikan kesan indah dan bermakna bagi setiap pelanggan. Danan Flowers juga menyediakan layanan pengantaran cepat dan tepat waktu, memastikan buket sampai dalam kondisi terbaiknya. Dengan sentuhan personal dan desain yang unik, Danan Flowers siap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan bunga Anda. Danan Flowers memiliki 2 cabang, yaitu di Bogor dan di Tanjung Pinang. Berdiri sejak tahun 2018 di Bogor dan tahun 2022 di Tanjung Pinang. Baik, itu ada kelebihan dan kekurangan dari proyek yang kami buat tersebut. Itu yang pertama kelebihannya yaitu selama bisnis ini berjalan sudah memiliki pelanggan tetap. Yang kedua, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli. Yang ketiga, Danan Flowers selalu mengikuti zaman terhadap tren buket di pasar sehingga Oke, selanjutnya, katalog Danan Flowers menarik untuk dibeli oleh pembeli. Yang kelima, harga produk Danan Flowers terbilang cukup murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya di Tanjung Pinang. Yang keenam, sistematika pemesanan yang cepat dan mudah, serta pelayanan customer service yang cepat, respon, dan ramah. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama stok bahan baku yang sulit ditemukan, yang kedua kurangnya branding produk, yang ketiga kurangnya promosi, tidak adanya karyawan yang dapat membuat bisnis ini menjadi kewalahan dalam memenuhi target penjualan, kurangnya transportasi yang memadai seperti pemesanan di luar daerah Tanjung Pinang, contohnya pemesanan pada daerah Bintan, Batam, dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu menentukan solusi bisnis. Untuk solusi bisnis dan non-followers, kami mengajukan untuk meningkatkan atensi sosial media dan juga menggunakan promosi-promosi digital yang lebih konsisten dan juga mengembangkan hoki yang diterapkan di berbagai sosial media yang digunakan sebagai alat promosi bisnis dan non-followers. Menentukan target pasar. Target pasar bisnis dan non-flowers yaitu remaja usia 15 hingga 35 tahun karena di usia segitu, buket merupakan salah satu ucapan atau tanda yang sering digunakan untuk sebuah hadiah atau kado. Selanjutnya, menganalisis strategi pemasaran. Kami telah menganalisis strategi pemasaran bisnis dan non-flowers, yaitu dengan cara promosi digital dan juga terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan bisnis dan non-flowers di wisudaan. Untuk data sementara, kami menganalisis kurangnya promosi dari bisnis Danan Flowers ini. Bisa dilihat dari data di samping, hanya 108 orang yang berinteraksi dengan akun Danan Flowers. Maka dari itu, fokus kami mengembangkan atensi pembeli dengan konten yang menarik serta meningkatkan daya beli. Dengan kami melakukan proyek strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan Danan Flowers, diharapkan bisnis Danan Flowers dapat berkembang dan selalu berinovasi dalam mengembangkan seluruh produk
produk yang ada di katalog Dandan Flowers, serta meningkatkan penjualan buket Dandan Flowers di Tanjung Pinang. Oke, selanjutnya agenda minggu kedua akan dibacakan oleh teman saya sendiri yang bernama Dini. Saya persilakan kepada Dini. Oke, terima kasih kepada Dini. Selanjutnya, agenda minggu ketiga akan dibacakan oleh Daniesa. Kepada Daniesa, saya persilakan. Baik, agenda minggu ketiga yang pertama itu kami membuat poster promosi, yang kedua mengupload hasil poster promosi, yang ketiga mengkoordinasikan peluang pemasaran, yang keempat membuat konten video dan foto, yang kelima mengupload konten video dan foto, dan yang keenam update dan launching produk baru. Nah, pada bulan Desember ini kami launching produk baru ada 2. Yang pertama itu ada Butterfly Era. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, kita membuat buket yang menyerupai kupu-kupu, yang wrappingnya pun sangat cantik seperti kupu-kupu ya teman-teman. Lalu di sini ada Butterfly Pinky. Kami membuat produk baru yang terdiri dari beberapa jenis makanan dan juga minuman dan dibentuk menyerupai kupu-kupu. Nah, setelah itu ada peningkatan Google Business nih teman-teman. Di bulan Desember ini meningkat, yang dulunya 80% yang menjangkau, sekarang ada 476 orang yang menjangkau Dandan Flowers, yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu ada 65 orang menjangkau lewat Google Business, 4 orang menjangkau lewat Google Maps, dan 70%-nya ini menjangkau melalui Instagram. Nah, Instagram kami alhamdulillah teman-teman naik drastis. Dandan Flowers menjangkau 1.500 orang dan terdiri dari usia 13 sampai 21 tahun itu sebesar usia 18 sampai 24 tahun itu sebesar 80%, usia 25 sampai 34 itu sebesar 50%. Nah, datanya bisa dilihat ya teman-teman. Lalu di sini ada kota teratas, yaitu ada Kota Tanjung Pinang sebesar 43%, Kota Bogor sebesar 65%, Kota Jakarta sebesar 15%, Kota Batam sebesar 7%, dan juga Kota Kijang sebesar 3%. Nah, di sini juga lebih banyak yang menjangkau tuh perempuan ya teman-teman. Di sini datanya ada 74% perempuan dan 26% adalah laki-laki. Nah, di sini ada konten kami teman-teman. Ada konten yang FYP sebesar 436 orang yang melihat, 3 orang yang like, dan 2 orang yang share. Dan konten sebelahnya ada 461 orang yang
melihat dan ada 12 orang yang like. Nah, peningkatan akun Instagram Dana Flowers yang di minggu pertama itu hanya ada 108 orang yang menjangkau, 97%-nya adalah pengikut kami dan 2%-nya adalah bukan pengikut. Lalu di minggu kedua itu ada 579 orang yang menjangkau, 9%-nya adalah pengikut kami dan 90%-nya bukan pengikut kami. Lalu di minggu ketiga itu ada 1182 orang, 7,4%-nya bukan pengikut kami dan 92,6%-nya bukan pengikut kami. Lalu di minggu keempat ada 1545 orang yang menjangkau kami, ada 6,7% pengikut kami dan 93,7% adalah bukan pengikut kami. Lalu di sini ada peningkatan akun TikTok. Bisa dilihat teman-teman, akun TikTok Dana Flowers naik, memiliki pengikut 546 dan 111 yang like. Lalu di sini ada beberapa konten yang telah kami upload, ada 9 konten yang terdiri dari beberapa konten TikTok. Lalu di sini ada riwayat penonton, bisa dilihat ya teman-teman, hampir 70%-nya bukan pengikut kami. Lalu di sini ada pengikut Dana Flowers, alhamdulillah banyak sekali, dan sebelahnya adalah salah satu konten kami yang FYP ke teman-teman sekitar kami. Setelah itu ada akun Facebook Dana Flowers memiliki 59 pengikut dan 10 mengikuti. Nah, kalau misalnya teman-teman research atau mencari di Google, mencari di marketplace Facebook, teman-teman bisa ngetik buket murah. Nah, di situ udah langsung ketemu Dana Flowers ya teman-teman. Lalu di sebelah-sebelahnya ada beberapa poster yang telah kami buat selama project ini. Next, di sini ada akun Shopee. Teman-teman bisa ngelihat ketik dandan_flowers, bisa langsung ketemu akun kami. Start from 15 ribuan aja teman-teman. Untuk performa akun kami alhamdulillah sudah baik dan kami siap menerima orderan teman-teman. Nah, di sini ada WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis kami buka dari hari Minggu jam 6 sampai jam 10 hingga hari Sabtu jam 6 sampai dengan jam 10. Bisa dilihat aja teman-teman di Google di WhatsApp bisnis kami. Lalu di sini ada contoh pemesanan melalui WhatsApp. Nah, selama bulan Desember ini penjualan kami meningkat terutama melalui pemesanan WhatsApp. Ada beberapa yang beli melalui WhatsApp ya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli langsung chat DM kami atau bisa langsung WhatsApp juga teman-teman ke nomor admin kami. Lalu di sini kami membuat background highlight Instagram agar lebih rapi. Di sini ada size buket, ada priceless buket dan jenis-jenis buket. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli Dana Flowers tinggal request aja nih mau priceless-nya berapa, mau size-nya apa, mau jenis buketnya juga apa. Tinggal gampang aja gitu teman-teman. Lalu di sini kami kemarin buka stand di lokasinya tuh di Hotel CK. Yang pertama tuh pada tanggal 5 Desember kami membuka stand untuk wisuda Stain MU. Lalu yang kedua itu di tanggal 12 Desember kami membuka stand untuk wisuda Stain SAR, dan tanggal 21 Desember kami membuka stand untuk wisuda Stisipol. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, laporan keuangan selama membuka stand di Hotel CK. Nah, pada wisuda Stain MU total pemasukan kami ada 1.080.000 dan pengeluarannya 220.000, sehingga kami mendapatkan pendapatan bersih sebesar 860.000. Lalu ada pemasukan untuk wisuda Stain SAR tanggal 12 Desember, pemasukannya itu ada 775.000, lalu pengeluarannya itu 85.000, sehingga kami mendapat keuntungan bersih sebesar 690.000. Lalu untuk wisuda Stisipol pada tanggal 21 Desember, pemasukannya itu ada 1.275.000, pengeluarannya 275.000, sehingga total pendapatan bersih kami adalah 1 juta. Lalu selama kita membuka stand, kita melakukan live Instagram dan juga TikTok di akun Dana Flowers. Alhamdulillah sangat
memuaskan. Nah, di sini ada interaksi antara kami penjual dan juga pembeli. Di sini ada interaksi ya teman-teman, bisa dilihat juga. Lalu di sini ada review dan feedback customer. Jadi kami sebagai admin Dana Flowers di Instagram sangat fast respon ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngepost dan nge-tag Dana Flowers, udah auto langsung di repost sama admin Dana Flowers. Nah, di sini ada laporan keuangan Dana Flowers di bulan November. Untuk pemasukan di minggu pertama ada 0, minggu kedua ada 585.000, di minggu ketiga ada 375.000, di minggu keempat ada 1.070.000. Total pendapatan di bulan total pendapatan di bulan November ada 2.030.000. Lalu untuk pengeluarannya di minggu pertama ada 15.000, di minggu kedua ada 105.000, di minggu ketiga ada 15.000 dan minggu keempat ada 30.000. Total pengeluaran di bulan November ada 165.000. Total pendapatan bersih kami ada 1.865.000. Lalu laporan keuangan bulan Desember Dana Flowers. Pemasukan di minggu pertama ada 1.080.000, di minggu kedua ada 775.000, di minggu ketiga ada 1.275.000, di minggu keempat ada 315.000. Total pendapatan kami di bulan Desember ada 3.445.000. Lalu pengeluarannya di minggu pertama itu ada 220.000, di minggu kedua ada 85.000, di minggu ketiga ada 275.000 dan di minggu keempat ada 0. Total pengeluaran 580.000 dan sehingga kami mendapatkan total pendapatan bersih senilai 2.865.000. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang agenda minggu keempat, yang dimana kami akan mengevaluasi teknik pemasaran yang akan kami pakai selama 3 minggu, dan kami akan mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan produk Dana Flowers pada wilayah Tanjung Pinang. Lalu yang kedua, kami akan merekap peningkatan pada sektor yang membuat penjualan Dana Flowers ini meningkat pada wilayah Tanjung Pinang. Lalu yang ketiga yaitu membandingkan penjualan Dana Flowers dari bulan November ke bulan Desember dengan tujuan mengetahui apakah adanya peningkatan penjualan pada Dana Flowers di Tanjung Pinang. Kami akan mengevaluasi beberapa teknik pemasaran yang kami gunakan selama 3 minggu pada produk Dana Flowers di wilayah Tanjung Pinang. Dengan ada langkah-langkah berikut yang kami akan sampaikan. Yang pertama ada pengumpulan data, lalu ada analisis teknik pemasaran, lalu ada kelebihan produk Dana Flowers, lalu ada kekurangan produk Dana Flowers, lalu yang terakhir adalah rekomendasi. Yang dimana langkah-langkah ini kami pakai tujuannya adalah untuk menjalankan strategi yang sudah kami buat, yang sudah kami persiapkan. Lalu kami juga mendapatkan data dari langkah-langkah tersebut mengenai strategi yang kami pasarkan, apakah sesuai target, dan apakah anggaran yang kami keluarkan selama melakukan proyek ini tidak dapat terlalu mengeluarkan banyak biaya. Lalu ada beberapa sektor yang mungkin akan berkontribusi terhadap peningkatan penjualan ini. Yang pertama dari kualitas produk, lalu yang kedua dari packaging, lalu yang ketiga ada variasi dan inovasinya, lalu yang keempat itu ada sosmed atau layanan pelanggan, lalu yang kelima itu adalah penargetan pasar pada harga produk yang akan terjangkau. Nah, pada beberapa sektor ini kami berharap adanya peningkatan yang dapat dipantau dengan cara menganalisis beberapa sektor-sektor yang di atas sudah kami berikan tadi. Dengan catatan perubahan dan umpan balik dari pelanggan itu kami terima atau kami dapat. Jadi hasilnya itu kelihatan. Lalu pada project yang kami jalankan ini, pada awalnya Instagram itu insight-nya mengalami standar atau tidak ada peningkatan dan tidak ada penurunan. Dan itu hanya 108 akun yang terjangkau oleh Dana Flowers. Tapi karena kami sudah membuat project ini, pada akhir bulan Desember itu meningkat jadi 1.545 akun. Yang dimana itu
akun-akun tersebut adalah yang menjangkau atau berinteraksi ataupun berkunjung pada situs Instagram akun Dandan Flowers. Nah, dari hal tersebut kami melihat bahwa ada 80% kemungkinan akan selalu meningkat ketika proyek ini tidak hanya sampai di sini saja. Lalu, selain dari kami melihat insight tersebut, kami juga melihat adanya pendapatan yang kami peroleh, yaitu sebesar 860.000 itu adalah pendapatan bersih, dan terus meningkat pada akhir di bulan Desember itu menjadi 2.860.000. Dan pendapat bersihnya pada bulan November yang tadinya cuma 1.860.000 dapat dilihat adanya peningkatan senilai 1 juta dari bulan November ke Desember. Jadi dari November itu awalnya 1.860.000 dan Desember itu naik 1 juta, jadi 2.860.000. Jadi bisa dilihat bahwa proyek kami ini strategi yang kami gunakan juga itu dapat membuat peningkatan pada pendapatan Dandan Flowers. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok Dandan Flowers. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.